Selamat malam, duhai kekasih. Tengcet, tengcet. Malam ini kita akan bahas sesuatu yang lebih serius lagi, teman-teman ya. Investasi pada masa pandemi. Hai Debbie, apa kabar? Nanti saya akan ngobrol sama teman saya yang memang dia itu masih suka investasi di hari gini ya, nama aja Haris ya. Nanti juga akan ditutup sama teman saya William, Pak William. Dia akan ngasih share ini yang gimana caranya untuk investasi di masa seperti ini ya. Dia jago banget tentang saham, dia pinter banget si Pak William ini. Bahkan waktu SMA katanya dia calon calon kuat menggantikan Yohanes Surya. Kalau inget ya. Nih, ntar ya. Oke, kita post dulu. Kita pin dulu dan kita akan ngobrol sama teman kita Bing atau panggil dengan Bing. Hai Lia, apa kabar? Mana orangnya nih? Halo. Halo bro, Halo bro, ya jelas nggak suara gue? jelas jelas. Oke, suara lu jelas. Cuman muka lo kurang jelas, nggak enak muka lo ya. Gimana gimana? Oke, Bing, gimana kabar Bing? Sehat Bing? Sehat, sehat Sehat sehat. ya. Lo masih kerja di rumah? Iya dong dari rumah dong semuanya. Cuman Oke, oke. semenjak pandemi ini Hah? ya izin kepolisian semua berhenti, habislah sudah. Iya, karena lo kan bergerak di dunia event ya, Iya hiburan. hiburan, oke. Nah, malam hari ini kita akan ngomong tentang investasi nih ya. Kan kalau misalnya kita tahu kan investasi itu biasanya ya lo berharap apa yang lo tabung itu bisa menghasilkan lebih daripada biasanya gitu kan. Nah, gue tahu Keuntungan. banget bahwa lo Iya. keuntungan lo di stories selalu banget update, wah gue naruh ini nih, gue naruh ini di, lo main di investasi di peer to peer lending ya. Iya, Iya tuh. Ah, iya kan. Sebelumnya lo pernah nyoba investasi apa selain selain peer to peer lending? Selain peer to peer dulu gue pernah main emas. Cuman kalau emas itu Hmm. gue langsung ya, langsung dalam artian tiap bulan gue beli ke toko emas murni gitu. Oh gitu, oke. Beli emas murni, cuman setelah gue pikir-pikir yang pertama belinya itu lumayan ribet karena kita harus datang langsung ke Hmm. tokonya, kita Hmm. harus ngecek apa segala macam. Terus yang kedua Hmm. ribet masalah penyimpanannya, Hmm. kita Takutnya harus nggak aman punya apa gimana gitu ya. berangkas sendiri apa segala macam kan. Hmm. Nah yang ketiga Hmm. itu kalau emas harga jual dan harga belinya setelah gue hitung-hitung selisihnya lumayan jauh. Jadi Selisihnya ketika lumayan jauh maksudnya sangat menguntungkan. Oh enggak, justru untungnya itu malah kekikis sama misalkan kita beli emas sama nanti kita jual harganya akan beda ketika harga jual dan beli pada saat nanti kita mau jual itu. Oh, oke oke. Ini tergantung waktu lo jual juga kan pasti kan? Iya, iya, iya. Dan pasti kan Oke kalau oke. harga beli itu akan lebih murah daripada harga jual kan dari merekanya. Iya Mau iya di iya. toko manapun itu akan Akhirnya lo berbeda. Mm-mm. keluarlah dari investasi emas. Iya. Setelah dari situ gue Terus coba masuk ke deposito bank. deposito bank, oke. Deposito bank sekarang kan itu mulai dari 1 bulan minimal udah bisa kita masukin deposito. Mm-mm. Mm-mm. Cuman kalau kondisi kayak gini, deposito bank itu biasanya turun. Kayak kemarin tuh gue lihat paling tinggi cuma sekitar 6% per tahun. 6% udah bagus banget itu pada Iya, hari ini. 6% udah bagus banget. Hmm, hmm, hmm. Terus masih bertahan sekarang? Baru kalau deposito bank gue udah enggak. Karena lumayan Oke, jauh lo ambil kayak lagi itu berarti. sekarang ini gue coba, kenapa? Ya, habis itu lo setelah lo ambil tabungan lo di deposito bank, lo pindahkan kemana? Baru sekarang main di vintage. Di fintech ya. Nah, Iya. pasti kan semua orang pertama pasti bingung ya. Ini sebenarnya fintech ini yang paling bagus yang mana? Betul nggak sih?
Iya, betul, betul, betul. Karena banyak Nah, banget lo sempet, promosi dari masing-masing itu. nah, awal-awal lo sempet nggak apa kebingungan atau emang lo udah pasti dapet, ah gue pasti yang ini aja deh, yang A aja deh. Kalau kebingungan pasti kebingungan. Cuman waktu itu gue lihat dari Oke. beberapa review orang-orang di internet pun banyak yang bikin-bikin review untuk vintage mana yang Ah, lebih bukan lebih baik atau nggak lebih baik ya karena pasti ada kelebihan dan kekurangan ya, masing-masing. Cuman mana yang sesuai sama kepribadian atau keperluan. ya kayak dulu gue main vintage itu udah hampir setahunan lah. Hmm? Dulu itu waktu belum begitu banyak kayak sekarang, gue coba salah satu perusahaan. Di sana itu minimum minimum landingnya tuh kayak cuma 100.000. Iya, Jadi iya, iya. iseng-iseng mulai main dari situ. Hmm, hmm, Cuman begitu sekarang udah mulai banyak, akhirnya coba beberapa lah. hmm. Itu sih. Apa yang lo lo dapat dari fintech ini? Kalau vintage ini yang pasti bunganya lebih gede dari deposito. Itu Oke. yang pertama. Yang kedua, kalau sekarang yang gue main ini jangka waktunya nggak terlalu lama. Kayak misalkan lu bisa mulai dari 8 hari, 15 hari, sampai sebulan, 2 bulan, sampai setahun. Itu sih. Oh, jadi Cuman ada karena, pinjaman cuma 8 hari? iya, cuma 8 hari. Oke, oke. Kalau misalnya gue kan juga pernah nyoba beberapa fintech gitu kan. Ada yang memang kesulitan, misalnya gue mau ngambil uangnya, ada yang ribet banget, agak lama gitu kan. Iya. Tapi ada juga yang misalnya hari itu langsung ditransfer gitu kan. Nah, kalau kalau lo punya mengalami kendala apa nggak sebelumnya? Kalau gue malah pernah ada salah satu perusahaan ketika Hmm? tadinya dia nggak punya bentuknya masih website, belum jadi aplikasi. Hmm? Ketika Hmm? ketika dia bikin menjadi sebuah aplikasi, mulai dari Hmm? situ lumayan banyak masalah yang timbul sih. Kayak gue perhatiin juga dari Hmm? sosial media dia banyak orang-orang yang Iya. komplain. Hmm? Salah satu kekurangan vintage ini kan dia basisnya teknologi ya. Hmm? Semua itu berdasarkan data. Kayak misalkan kita punya dana taruhlah 10 juta. Itu kan semua bentuknya data. Hmm? Ketika data itu udah mulai Hmm? ngaco, dana kita pun akan berubah-berubah dan itu bikin orang was-was juga sih sebenarnya. Hmm? Kayak gue baca Iya, iya, iya. beberapa komentar orang, dana dia kayak kemarin berapa, hari ini berapa, besok berapa, tiap hari bisa berubah-berubah. Sengeri itu sih. Buset. Setiap hari bisa berubah-berubah, serem juga ya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Terus sekarang ini lo berapa apps fintech yang lo ikutin? Sejauh ini dua sih. Dua. Oke. Karena Kenapa mm, mm. kenapa lo masih masih menjalani eh, investasi di fintech itu? Karena nggak tahu, menurut gue sekarang kan orang pengennya megang uang cash gitu loh. Iya, iya, iya. Nggak lo ambil semuanya Kal- dengan kondisi seperti ini. Kalau kondisi kayak gini kan nggak bisa ketebak juga ya. Kita juga Iya. paling nggak nyari sampingan income suatu kebutuhan juga. Hmm, Ketika hmm, ada sebuah perusahaan yang nawarin keuntungan hmm. dan mereka ngejamin misalkan dana modal lu dijamin oleh perusahaan asuransi mereka, ya Oh, kenapa oke, enggak oke, oke. gitu loh. Itu Hmm. sih yang bikin gue kenapa masih main sampai sekarang. Jadi, tapi tetap lo tabung, maksudnya tetap lo top up terus nggak setiap bulan? Apa emang lo hanya muterin modal awal doang? Kalau yang sekarang gue puterin, kayak misalkan gue ngambil jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu. Ketika nanti Nah, udah jatuh tempo, baru gue puterin lagi. Dan gue nggak main di semua dana oh, yang gue punya, kayak paling cuma 50% dari dana yang gue punya baru gue mainin di vintage. Sisanya untuk dana oh, darurat lah. darurat ya. Oke, 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 oke. Berarti sebenarnya lo emang udah siap dana darurat ya kalau emang kenapa-kenapa gitu ya. Harus dong, harus. Oke, berarti emang investasi yang lo lakukan di masa pandemi ini merupakan modal emang emang sudah lo mainin sebelumnya. Lo, Iya. lo putar lo putar terus gitu kan, tanpa lo berpikir untuk lo ambil di tengah jalan karena emang lo masih punya dana darurat gitu ya.
Iya, karena kan tergantung Oke. ngambil kayak sekarang ini gue nggak berani ngambil jangka waktu lebih dari 1 bulan. Bukannya lebih Jadi aman ya, bro? kalau kondisi sekarang kita juga nggak berani ngomong mana yang aman mana nggak aman. Cuman kan kalau Iya misalkan juga sih. jangka waktunya lebih cepat, pasti akan lebih aman sih daripada jangka waktu yang lebih lama. Jadi tips lo hanya kalau misalnya mau ikutan invest di fintech, lo cari jangka waktu yang pendek-pendek aja gitu, nggak perlu Iya, jauh-jauh iya, gitu ya. iya, iya. Paling Oke, oke, pendek. oke. Oke, oke. Dan maksud gue lo karena emang lo punya dana darurat, berarti lo tetap putar investasi lo tanpa lo ambil ya. Iya, iya. Oke, bro. Thank you, Bing, Oke, bro. atas obrolannya, bro. Siap. Mudah-mudahan apa namanya harapan lo untuk investasi semakin kenyataan ya. Uang lo Amin. berlipat-lipat, coy. Berapa persen sekarang lo ikutin, coy? Kira-kira berapa persen untungnya Sekarang sekarang itu setahunnya? 18%-an setahun. Wah, gokil. Tapi karena dia ada asuransi itu yang membuat lo merasa aman ya? Iya, iya, betul. Jadi masih Iya, pede iya, aja iya. sih sampai sekarang. Oke, 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 oke. Siap kalau gitu. Bing, thank you, Bing ya. Thank you, bro. Sehat-sehat. Salam buat Sampai ketemu lagi, keluarga. bro. Oke. Amin. Yo. Thank you, brother. Dah. Dah. Oke. Itulah obrolan gue sama Embing. Jadi dia seorang yang di masa pandemi ini masih investasi ya, karena dia merasa bahwa ya udah, gue masih merasa aman karena gue punya masih dana darurat, dan menurut dia kalau misalnya mau pilih investasi yang ada protek asuransinya untuk lebih aman. Oke. Mau menyapa nih, selamat malam untuk Benkur, ada Tina, hai Kak Tina, ada juga Abram, ada juga Veska, Dinda, hai Dinda, apa kabar? Nah, sekarang ini gue akan ngobrol sama teman gue, dia seorang analis technical saham dan market global. Luar biasa ya. Harus gue tulis biar semua orang tahu siapa Pak William ini ya. Ini dia seorang analis panjang banget gelarnya. Analis teknik technical saham dan market global. Luar biasa. Gue ketemu dia waktu kita berpergian jauh ya. Ternyata dia orangnya pintar sekali. Luar biasa. Coba kita sambut saudara saudari di tong chat. Ada, wah, kok nggak bisa sih? Will, bentar ya. Sebentar. Jadi tampaknya unable to join nih, William nih ya. Jangan di PC atau laptop. Oke. Jadi buat yang belum pernah live IG, jadi live IG itu tidak bisa dilakukan di PC atau di laptop. Setahu gue sih itu selama ini gue tidak menemukan bahwa ada PC atau laptop yang benar-benar bisa berfungsi untuk live IG. Kalau nonton bisa. Nah, live IG itu hanya bisa dilakukan di handphone. Jadi kalau misalnya lo pengen live IG bersama teman-teman lo, usahakan menggunakan handphone, jangan menggunakan PC atau laptop. Beberapa kali gue coba dan akhirnya gitu unable to join ya. Nah, ini lagi coba cari lagi nih ya, Will. Udah gua WhatsApp tuh, jangan di PC atau di laptop. Nah, satu lagi nih, beberapa hal orang yang miss untuk live IG adalah dia tidak mampir di akun hostnya. Jadi misalnya gue undang seorang nih ya, dia seharusnya mampir ke akun gue dulu, nanti ada live IG di situ, baru dipencet, nanti dia masuk join, baru gue invite dia untuk live IG. Sehingga kalau misalnya beberapa kali gue ngobrol sama orang, gue tungguin kok nggak masuk, nah gue nggak bisa invite dia ya. Jadi lo harus ke akun gue dulu, ke hostnya, pilih live IG, baru nanti kita undang. Coba mana, nah nggak bisa, harus pakai HP bro. Tuh, udah nih. Oke, kita panggilkan saudara William. William Mamudi. William, ini dulu aus ah. Harus banyak minum air putih. Kalau kata dokter zaman dulu. Sama juga sekarang juga sih. Oke, waiting for William Mamudi ya. Nah, teret. Halo Halo, brother. apa kabar, Bro?
Apa kabar, brother? Luar Ya, biasa. baik. Udah lama banget nggak ketemu, habis kita balik dari perjalanan jauh dari Cerita. Ketemu terakhir di bulan November ya? Eh, November ya? Apa September ya? Sebentar. Oke, dia muter-muter. Hai, Debbie. Thank you, Debbie. Thanks infonya. Oke, nah. Sinyalnya, bro. Coba cari tempat enak Oke, deh, bro. Udah aman nih? udah. Nah. Oke, jelas nggak suara gue? Jelas banget. Oke, nah. Oh, kenalin dulu, ini adalah Pak William Mahmudi. Dia seorang analisis teknikal saham dan market global Mhm. di perusahaan apa? Samuel Sekuritas ya. Ya, Samuel Sekuritas Indonesia, betul. Nah, ternyata temen gue tuh ada yang satu SMA sama lo, namanya Ime. Mhm. Dia bilang bahwa wah, ini William ini nantinya akan pengganti si Yohanes Surya yang orang pinter fisika itu loh. Ingat kan lo? Iya lah. Dulu ikut Olimpiade Fisika emang. Apa Yohanes Surya? Oh gitu. Iya dong. Ada juga tuh Katina. Hai Katina, apa kabar? Wah, pada datang. Rame sih. Nah, jadi hari ini agak Ya. serius nih ya, karena kita orangnya serius. Kita Hmm. ngomongin investasi di masa pandemi lah. Tadi udah ngobrol sama salah satu pelakunya si Jaharis, dia emang mencoba tuh tetap investasi lah di emas lah, di deposito lah, di vintage lah. Nah, karena lo memang jagonya saham, mungkin kita sedikit Mhm. ngobrol tentang dunia saham nih ya. Sebenarnya Oke. kondisi sekarang ini dunia saham itu seperti apa, Pak William? Kalau kita lihat sih gimana ya? Kondisi saham dunia nih kita sebenarnya lagi dalam ke arah kelesuan ekonomi global. Jadi itu Oke. di dunia ini Hmm? ada siklus harusnya setiap kurang lebih ya 10 tahun sekali ekonomi dunia tuh bakal melambat, melambat banget. Terakhir kita ngalamin itu sekitar tahun 2008. Gak cuma Oke. di Indonesia, di seluruh dunia Amerika. Koreksi market itu kalau ini ikutin semua itu sampai 50% lebih. Oke, Sekarang berarti ini pertama garis ini 30%-an, jadi ya ini bisa dibilang kita mau mengarah koreksi yang memang dalam. oke. Mhm. Oh, berarti bentar. Berarti sebenarnya ini dilihat seperti ada tren setiap 10 tahun sekali, ya. Kurang Di lebih. mana di mana tahun 2008 itu sempat turunnya berapa? 50%. Separuh Berarti kekayaan global pasar modal hilang. kalau sekarang ini masih 30%. Pak, bro, 30% itu kita bicara uang miliaran ya. Iya sih, iya, gue tahu. Nah. Oke, nah terus yang terjadi adalah apakah ini merupakan sebuah peluang? Apa emang sebuah ya, wah neraka banget nih untuk dunia saham? Nah, bagi dunia saham, sebenarnya investasi ya, secara keseluruhan, ini ada pendapat bijak dari pasar Tiongkok kuno. Krisis itu sebenarnya ada dari dua kata, risiko Oke, dan peluang. Jadi, oke, risiko jadi peluang, oke. kalau kita ngalamin krisis itu, ya jelas ada bahayanya dong. Kita masukin uang sini, waduh, bisa hilang nih. Tapi Mm-mm. kita lihat sisi peluangnya. Kalau krisis ini berlalu, orang yang masuk ketika market sedang hancur, ketika marketnya lebih bawah lagi murah, bangkit lagi, mereka bakal mencetak kekayaan yang baru. Mereka akan bangkit lagi ke ekonomi pulih. Dan itu yang terjadi sekitar 10 tahun. No guts, Oke, no glory. Harris, Harris. no gods the glory, oke. Berarti bisa bisa dibilang sebuah peluang itu tinggal kita yang tentuin ya. Kalau misalnya mau ambil, lo ambil gitu. Kalau misalnya emang lo nggak berani, ya nggak usah gitu. Apa gimana? Ya, begitulah. Kalau kita harus akui dong, nggak semua orang itu siap berinvestasi yang risikonya relatif tinggi ya. Hmm, hmm, Orang lebih suka itu sebagian orang. Mereka memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Kayak mau risiko yang aman-aman aja. Taruh deposito aja aman, 3 tahun itu pemerintah kalau udah apa-apa bank juga pasti kan. hmm. Iya, tapi lalu kalau setiap tahun cuma dapat misalnya 5% dari deposito tahunan.
Iya, kecil banget sebenarnya ya. Memang, dan akan makin kecil. Karena trennya pemerintah itu saya nggak suka. Orang tuh naruh uang di bank, uangnya nggak kemana-mana. Oh, makanya kan, Pemerintah lebih suka orang uang dijalanin buat ekonomi kan. iya. Oh, Apalagi investasi sekarang di kan usaha. pemerintah kan lagi suka jual sukuk-sukuk itu ya, Ya, ada cukup. ya kan? Emang dia lebih gede daripada deposito lah ya, beda tipis lah ya. Gitu, gede. Nah, sekitar 7%-an. 7% ya, oke oke. Nah, kata Debbie nih, suaranya Pak William gaung nih. Nggak, Ah, gimana matiin baunya. mungkin lo kurang deket kali bro. Lebih dekat mukanya, gede banget. Nah, oke 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 oke. Nggak deket juga kali bro. Nah, gimana nih? Nah, oke oke oke. Gue sih aman sih kalau gue. Oke, oke. Oke, Oke, lanjut, bro. lanjut. Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin peluang lah ya, ya anggap aja gue punya dana gitu ya. Antara wah Ya. mau jaga-jaga untuk keamanan, kita nggak tahu ini pandemi sampai kapan gitu kan. Maksudnya we need cash money juga dong ya. Tapi Iya dong. tapi di satu sisi oke lah gue mau lebih dikit lah untuk investasi misalnya di saham gitu. Ya. Ketika gue ambil peluang sekarang ini berarti kalau gue berani ya silakan ambil aja gitu sebenarnya. Ambil. Iya. Sebenarnya ini balik ke investornya ya. Balik ke Iya. investornya. Jadi, aku bilang, ini sebenarnya investasi itu, selera investasi orang tuh beda-beda. Ada orang tuh yang, saya mau return yang segede mungkin deh. Masalah risikonya itu nggak karuan, bodo amat. Tapi saya mau return tinggi. Tapi ada juga yang tadi saya udah bilang, ada nih, aduh, saya mules kalau ngelihat gerakan sahamnya nggak karuan. Jadi saya mau milih deposit. Jadi atau kalau mau saham juga sahamnya yang aman mungkin ya Pak. Yang geraknya tuh nggak aneh-aneh. Nggak apa-apa. Itu uang saya nggak gerak yang mengerikan gitu saya lihatnya. Jadi Iya. kalau investor yang pemula kita yang pertama tuh sebenarnya kita nilai dulu. Apakah saya cocok karena kalau dia mungkin nggak siap bisa. Nah, kita harus kasih tahu dari awal Pak. Kayak Bapak kurang kuat deh di saham. Mungkin Bapak investasi di produk yang lebih aman bisa. Tapi kalau misalnya dia lihat, oh saya bisa sih, tapi jangan yang aneh-aneh ya. Kita nanti bakal kasih list, oh ini saham relatif aman. Saya bilang relatif ya, karena semua saham itu ada risiko. Iya betul. Semua betul saham, betul. jadi kita kasih yang saham relatif aman. Misalnya kalau di ASG itu ada saham-saham yang kita sebut indeks-indeks blue chip. Blue chip itu apa Blue chip. lagi? Sering dengar ya di dunia Hmm. saham. Blue chip itu adalah saham-saham yang kita bilang saham dari perusahaan unggulan, the best of the best, cream of the crop di Indonesia, motor penggerak ekonomi, benerannya mantap kan. Jadi kalau masuk ke saham-saham itu, biasanya return-nya itu memang relatif stabil kan ngikutin kinerja perusahaan yang stabil. Tapi beberapa orang lagi nggak kuat. Bilang, aduh perusahaan Karena? terlalu stabil. Oh. Terlalu stabil. Saya mau lebih. Waduh. Nah, yang kayak gitu tuh, baru kita lihat ya, apa dia siap sama ada dana ya. Karena kalau mau nggak ada dana juga, percuma juga. Kita asumsiin orang ada dana dan dia udah siap jantung, siap perut, siap risikonya, adrenalin junkie gitu deh. Jadi kita kasih, oh, lebih berisiko lagi. Waduh. Makanya usaha gerakan saham yang aneh. Tapi sekali Bapak dapat itu bisa berpuluh-puluh persen. Wah, bener, saya nggak bohong. Tapi risiko juga berpuluh-puluh persen Pak kalau salah. Oke. Kayak gitu saham. Kita biasanya nggak anjurin untuk investor pemula langsung ke situ. Tapi bagi yang tertarik dan kita lihat itu mental juga udah siap, jadi kita bisa kasih masukan beberapa perusahaan yang lebih berisiko dengan return yang lebih tinggi. Oke. Kalau kan banyak juga berarti kan perusahaan yang saham-sahamnya pasti lagi turun ya? Umumnya ya, kalau kita masuk ke kaum investor ya terutama. Nah ini posisi lo bagus deh. Suara lo bagus deh sini kayak gini nih. Oke. Oke, coba sekarang. Kita mau buy low, sell high, artinya beli murah dan jual mahal. Nah, masalahnya, punya saham itu, kita bicara dari segi sudut pandang investor ya. Kapan perusahaan itu dapat yang murah, perusahaan itu dikasih murah, ekonomi lagi jelek, dan beritanya itu jelek-jelek semua.
sampai dibilang ini Hmm. perusahaan mau bangkrut. Iya. Kalau dengar buset, kalau perusahaannya dikabarkan mau bangkrut, jadinya murah. Nah, Hmm. tugas kita sebagai investor adalah nilai. Ini perusahaan beneran mau bangkrut. Kalau Oh. ternyata lihat, nggak mungkin. Ini perusahaan uangnya banyak, ini kok bisa dibilang bangkrut. Atau analogi gini lah bro, kita jangan mikir perusahaan, mikir orang dulu. Lo Hmm. punya tabungan, misalnya 100 juta di bank. Hmm. Kagak punya utang, bebas utang. Iya. Bebas dari debt collector, kagak Hmm. ada kartu kredit, segala macam. Hmm. Menurut lo bakal bangkrut kan? Enggak lah. Ya iyalah, perusahaan juga sama. Orang boleh bilang, boleh panik, aduh ekonomi jelek, perusahaan ini, perusahaan itu mau bangkrut, kita nggak Hmm. boleh investasi saham. Kita lihat keuangan perusahaan, nggak mungkin, kasih banyak ini, nih perusahaan hutang nyaris nggak ada, cash, arus kas itu lancar-lancar aja, kagak ada tuh pembayaran yang bikin ngebengkak hutang dalam waktu dekat, mustahil mau bangkrut, perusahaan ini layak investasi, ya, kurang lebih kayak gitu. Itu Oh. bahas terakhir itu adalah yang kita sebut analisis fundamental. Oke, sorry, mungkin gue juga baru tahu ya. Berarti memang sebenarnya data-data perusahaan kayak keuangan dia itu jelas banget bisa dilihat ya. Gitu. Itu dimuter tuh untuk Oh. terus bursa efek itu idx.co.id itu bebas kita mau lihat. Biasanya dikasih data sekitar 3 tahun ke belakang bisa lihat. Jadi kita bisa bayar tahun perusahaan ini kayak sehat-sehat aja kok. Keuangannya wajar-wajar aja, utang dikit, boleh lah dikoleksi. Kayak gitu Oh. sebenarnya. Jadi itu Oke. kalau punya akun di sekuritas, di broker saham gitu, mereka Hmm. biasanya sudah punya set di seperti saya, di set itu. Mereka juga udah spesialisasi. Oke, kalau kamu pegang saham-saham consumer, kamu Hmm. kamu pegang saham bank, kamu Hmm. pegang saham pertambangan. Nah, terus Hmm. dari situ mereka kerjaannya sehari-hari adalah ngeliatin ini gimana keuangan perusahaannya, ini gimana manajemen perusahaannya, ini gimana prospek bisnis ke depannya gitu. Jadi setelah digabungin, dibikin satu laporan ke Hmm. investor atau paling Hmm. di sini kalau internal itu kita punya tim manajemen aset. Kita tahu, oke Pak, perusahaan ini layak diinvestasikan dalam gini. Kalau saya kan analis teknikal dan itu. Hmm. Lakukan biasanya itu ya bro, yang melihat ini gimana ini ke kinerja pergerakan harganya dari waktu ke waktu sama siapa saja yang mengoleksi atau melepas kepemilikan saham tersebut. Jadi ini saya sebenarnya melakukan analisis supply and demand, permintaan dan penawaran. Hmm. Kalau misalnya saham itu dikoleksi banyak orang, harganya bakal naik kan, kurang lebih itu yang saya pikir. Hmm. Karena Hmm. kalau itu ternyata sahamnya banyak dilepas orang, wah berarti harga bakal ketekan turun. Atau kurang lebih kalau di istilah kerennya itu bandarmologi. Saya sebenarnya itu ngeliat order flow sih daripada bandarmologi itu istilah itu terlalu berlebihan Iya, iya, iya. di pasar sih order flow. Oke, oke, oke. Kalau misalnya ngomongin saham yang lo bilang tadi kayak ya mungkin masih aman gitu, berarti untuk pemula, apakah ini yang saat yang tepat juga untuk beli saham gitu loh? Boleh. Mungkin karena ini lagi murah nih dan pasti tetap bertahan bagus nih kalau setelah pandemi bakal naik lah gitu loh. Ada nggak kayak gitu sebenarnya? Banyak ya? Saham-saham kayak gitu ada. Saham-saham kayak gitu ada dan kita selalu pantau. Cuma Oh. kita dari broker itu biasanya ngelihat dulu nih orang cocoknya ke arah investasi apa. Banyak loh orang yang bilang saya mau investasi saham, saya udah siap. Jadi kita bilang oke, ini kita perkirakan dalam 1-2 tahun ke depan sahamnya akan bangkit setelah jatuh. Baru 1-2 hari dia udah nanya lagi kita, Pak kok sahamnya nggak naik-naik? Kenapa buat 1-2 tahun? 1-2 hari cocok loh Bapak kalau mau yang Bapak atau Ibu ya, Bapak atau Ibu ternyata Bapak Ibu kurang cocok kalau yang panjang, kayaknya yang lebih pendek. Berarti kita harus ubah lagi. Kira-kira saham-saham ini yang lebih cocok buat Bapak Ibu. Lalu strategi jadi lain. Nah, jadi ada yang kita bilang investor yang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu disesuaikan lagi. Oke. Berarti emang harus lihat karakter orangnya ya. Emang dia pengen nabung untuk jangka panjang atau dia emang pengen cepat dapat dalam durasi yang singkat gitu ya. Ya. Tapi resikonya juga lebih besar kan, betul ya? Kalau yang benar, ya kan? benar. Makanya kita kasih tahu risiko itu semakin cepat gede ya kalau kita semakin pendek time frame-nya. Jadi pergerakannya juga semakin susah diprediksi. Karena gampang banget kan.
sentimen-sentimen jangka pendek yang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ke perusahaannya, tapi berpengaruh ke sentimen perusahaannya. Itu jadi susah. Oke, 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 oke. Nah, bener gak sih menurut gue ya? Kalau saham itu modelnya ya udah adalah investasi jangka panjang ya, tapi lo nggak bisa jadiin itu kayak buat mainan lo penghasilan bulanan gitu, nggak bisa ya? Penghasilan bulanan itu sebenarnya sih bisa ya, sebenarnya Hmm, bisa. Cuma itu agak-agak kontradiktif dibilang jangka panjang penghasilan bulanan. hmm, hmm. Salah satu investor besar yang di Indonesia tuh cukup berhasil namanya Lo Keng Hong. Pernah dengar bro? Oh, belum, belum, belum. Lo Keng Hong. Lo Keng Hong itu ngincer saham-saham yang bisa ratusan sampai ribuan persen. Nah, Oke. jadi ada tuh dia bilang kalau saham baru berapa persen, puluhan persen langsung dilepas, enggak. Dia mau sahamnya tuh ratusan ke ribuan persen. Lalu dia hidup dari mana? Ya, dari dividen. Jadi kalau perusahaan itu kan sebenarnya kerjanya cari untung kan, cari Betul. untung, terus untungnya bisa buat kembangin perusahaannya. Hmm, Nah, hasil untung itu biasanya dibagiin ke investor. Biasanya bisa ya berapa bulan atau setengah tahun atau setahun sekali. Nah, hasil dividennya itu yang bisa digunakan investor buat hidup. Itu ya Loh, salah satu strategi yang dilakukan Pak Lo Keng Hong. oh, Jadi kalau misalnya perusahaan itu untung 10 miliar, 10 miliar hmm, tahun ini. Tapi hmm, investornya bisa dibilang, saya ada, ya biar gampang ya, investor bisa dibilang ada 10 orang, berarti kan masing-masing dapat 1 miliar. hmm, iya, iya. Oh, Jadi berarti untungnya, yang dimaksud kayak saham yang tadi lo bilang dibagi dividen itu bukannya untuk apa saham-saham yang internal ya, bukan yang untuk umum itu ya? Apa gimana? ya itu umum. Semua yang di bursa efek itu udah perusahaan terbuka. Jadi kalau kita punya kepemilikannya dan dia bagi dividen kita itu sah kita. Uangnya Berarti masuk kalau ke kantong kita. berarti Ke kalau rekening BCA, ah, dana perusahaan kita. ah. Berarti kalau misalnya punya satu perusahaan itu ya, yang punya sahamnya misalnya ada 1.000 orang, berarti dividen itu akan dibagi ke 1.000 orang itu. Ya, betul. Proporsional Oh, terhadap kepemilikan sahamnya ya. Jadi kalau saya punya misalnya ini 100 lembar saham, terus oh, kalau kayak dia punya 10 juta lembar saham, ya jelas proporsional gede lebih gede. oh, oke, oke, oke. Berarti tergantung dia punya itunya ya, apa lembar itunya ya. Ya, berapa lembar dia punya. Itu biasanya Oh, setiap pemegang saham ditentuin. Oke, tahun ini kita untung sekian perusahaannya, kita akan bagi sekian ya ke investor. Setuju, setuju, ya udah. Nanti dikirim deh ke rekening kita. Itu cara investasi saham. Salah satunya yang investor long term. oke, 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 oke. Berarti dia tetap mikirin masa depan, tapi dia berusaha untuk cari untung dari perusahaan yang mempunyai dividen setiap tahunnya gitu ya. Iya, dividen setiap tahun. Dan terus terang loh, perusahaan yang rajin bagi dividen, apalagi yang untungnya gede ya, itu Hmm? pas rapat umum undangnya ke hotel mewah, undangnya itu bisa ke ballroom gede, dan makanan biasa enak-enak. Tapi kan Jadi ada kayak minimal ya, bro. kenapa? Maksudnya pasti kan ada lote kan. Misalnya oke maksimal yang punya saham perusahaan ini cuma 1.000 orang. Bener nggak sih? Apa emang bisa terus berkembang? Apa gimana? Ya, berkembang sih bisa, tapi umumnya orang nggak suka ya kalau dikembangin itu istilahnya red issue. Itu terlalu susah, itu Hmm, konsepnya nggak. hmm. Kalau asumsi yang lebih mudah adalah kepemilikan apa saham yang beredar tuh jumlahnya segitu-segitu aja. Jadi nggak Oke. berubah ya. Iya, 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 iya. Berarti ketika itu saham yang bagus, lo jangan berharap bisa masuk semudah itu dong berarti. Ya kalau itu saham yang bagus, orang bakal maunya kan keep terus. Itu Hmm. kenyataannya. Orang bakal ada yang jual belikan. Mungkin ngelihat, wah ini naiknya terlalu cepet nih. Saya ya udahlah tutup aja posisi ini. Nanti juga Oh, lebih murah. Makanya apa? Gerakannya dinamis. Lalu naik turun karena banyak orang punya persepsi yang beda-beda tentang saham itu. iya, iya. Berarti emang nggak semua orang sama. Akhirnya pasti ada aja yang keluar masuk terus gitu ya. Betul. Oke, oke. Nah, kasih tips dong buat para pemula nih yang baru mengenal saham. Gue aja sebatas itu yang gue tahu, tapi ternyata kalau lebih dalam lagi lebih seru juga ya untuk mengenal saham. Tipsnya gimana untuk awal-awal nih pemula nih? Nah, untuk pemula sih ya kita dari pihak keuangan itu kan ada Hmm. otoritas jasa keuangan.
ya. Dari OJK ya. juga ada program yuk nabung saham. Ini Nabung biasanya saham. mereka Oke. kayak kalau dari saya nih iklan dikit, saya kan sama Sekuritas. Kita ada program edukasi buat para calon nasabah atau nasabah yang tergabung sama Sekuritas. Jadi kita bisa ada pelatihan saham-saham ini itu gimana cara berpikirnya. Ajarin dari tim online trading, dari tim broker sampai ya termasuk saya juga karena saya juga tim edukasinya di saham. Itu lebih menarik sih. Jadi kita pelan-pelan bahas saham ini gimana sih Pak? Gimana sih kita dapat untung dari saham? Gimana kita meminimalisir harus manajemen risiko juga kan nggak mau kita orang investasi saham terus aduh Pak uang saya hilang semua Pak ini baru mulai udah hilang ya saya nggak ngerti Pak. Iya Kita betul. mau orang-orang itu terus berkembang investor saham di Indonesia jadi sebagai pelaku keuangan saya juga mendukung nih fokus saham depannya dengan pasar modal. Yes, itu jadi buat yang pengen tahu, gue udah tulis nama web itu samuel.co.id. Buat lo yang pengen tahu tentang perusahaannya William, ya, berarti bisa ke situ langsung ya untuk ikutin apa tadi nabung saham itu ya, program itu ya. Di samuel.co.id nanti bisa kontak-kontak ke tim Samuel. Kapan ada pelatihan lagi Pak untuk calon nasabah, untuk nasabah? Gratis apa Nah, itu bayar? gimana kalau umum itu kalau sistemnya yang terakhir ya waktu itu kita bikin adalah berbayar, tapi bayar nanti dibalikin sahamnya bisa dalam saham atau reksadana. Jadi misalnya kita ambil sedikit uang ya, ini contoh aja datang, setor uang ke kita untuk ikut seminar. Nah, uangnya itu nanti kita kembaliin, tapi di rekening saham langsung. Jadi rekening saham yang dibuka di Samuel Star. Ya. Uangnya itu bisa untuk langsung jual di saham. Oke. Jadi lo ibaratnya lo udah masuk samuel.co.id, lo emang udah langsung dikasih cemplung untuk ikut saham ya, sehingga lo bisa tahu langsung gimana sih keadaannya, nggak cuman belajar doang gitu ya. Boleh lihat di samuel.co.id yang bagian research itu pasti ada tab research kan, itu tim saya itu tim research sama sekuritas. Bisa lihat contohnya gimana kita menganalisis situasi market, saham, fundamental, teknikal, bisa dilihat semua situ. Jadi kalau itu nanti bisa diskusi pas nanti pelatihan di sekolah pasar modal yang dilakuin. Tapi sekarang belum dibuka ya, mungkin nunggu pandemi kali ya. Ya saat ini sih kita lagi online itu sih, online sekolahnya. Jadi bisa lewat Zoom gitu kan, lewat Zoom kita janji. Nanti bisa diatur sih. Yang penting ada orangnya banyak, cukup jumlahnya untuk melakukan pelatihan, kita akan lakukan, kita akan buka. Oke, seru. Oke, William, thank you banget obrolan kita malam hari ini. Bro. Ya. Lo udah ngasih insight ke gue dan akhirnya gue lebih tertarik lagi untuk mencoba mengikuti kelas saham yang lo bilang itu di samuel.co.id itu. Ya, thank you sama Bro. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya seusai pandemi ini ya. Oke, Bro, beres. Oke, salam buat Bonyok ya, salam buat keluarga di rumah ya. Oke, salam juga buat Papa semua. Siap. Oke, thank you Will. Oh, sama-sama Bro. Dah. Oke, thank you banget tadi lo ngomongin investasi pada masa pandemi. Tadi William bilang kalau misalnya saham sih memang ada risiko, ada. Nah, kalau misalnya pengen tahu lebih jelas lagi, lu buka aja samuel.co.id. Lu bisa cek, mungkin belajar sedikit sehingga mencoba memaksimalkan dana lo yang memang tidak dipakai ya. Alias lo emang gak ada utang, gak ada apa, emang dana lo untuk diinvestasikan. Yes, selamat berinvestasi. Tong chat cabut dulu, kita ketemu lagi next di topik yang lebih seru lagi. Oke, bye-bye.